Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu yang paling utama nikmat keimanan. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke tempat ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan, setiap langkah menghapus dosa, setiap langkah meningkatkan derajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa kita umat Islam harus hati-hati, terutama para aktivis masjid harus hati-hati dengan datangnya para penghafal Quran yang good looking, yang berpenampilan menarik. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Agama dan ditanggapi juga dengan cukup keras mungkin dari berbagai kalangan umat Islam. Hal ini tentu menjadi salah satu hal yang harus kita fahami dan harus kita tanggapi dengan baik, sebab hakikatnya tentu apa yang seharusnya, apa yang sebenarnya mesti kita lakukan itu tentu harus kita kembalikan kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kita tidak boleh menanggapi dengan hawa nafsu, dengan syahwat, dengan sekadar kemarahan, tapi kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana kita sebagai umat Islam menanggapi hal ini. Tentu sangat disayangkan pernyataan tersebut muncul dari tokoh yang tentu atas nama negara tentu, tapi tentu hadirin ikhwatu iman, hal ini pula bagi kita harus ditanggapi dengan bijaksana. Jangan terbawa nafsu, jangan terbawa amarah. Sebab bisa jadi wallahu a'lam ada agenda-agenda lain yang di belakangnya begitu, sehingga umat Islam disibukkan dengan menanggapi hal-hal yang sebetulnya kurang begitu penting dan terlupakan dari agenda utama kita, yang mana agenda utama kita ya tidak lain dakwah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Jangan sampai kita terbawa agenda orang-orang yang tidak suka dengan Islam, kita malah jadi ribut dengan saudara kita sendiri, sedangkan agenda utama, agenda besar dakwah kita, amar ma'ruf nahi munkar kita terhalang, sehingga kita
menjauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, keras kepada orang-orang kafir. Keras tentu maksudnya tegas, lakum dinukum waliyadin, ruhama'u bainahum, tetapi saling menyayangi di antara mereka. Hadirin ikhwatul iman, bahasan kali ini tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin, ada sebesar zarrah, ada sebesar debu. Ada yang menafsirkan begitu, ada yang mengartikan zarrah itu ya satu biji-bijian yang sangat kecil. Misqalu dzarratin, ada juga yang mengartikan atom, karena dianggap sesuatu yang paling kecil saat ini adalah atom. Intinya zarrah adalah sesuatu yang sangat kecil. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin, ada sebesar zarrah, min kibrin, dari sikap sifat takabur, kesombongan. Qala rajulun, lalu ada orang bertanya di antara para sahabat, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, inna rajula, sesungguhnya ada, pasti ada di antara orang-orang itu, yuhibbu an yakuna, yang suka, cinta, thawbuhu, pakaiannya, hasanan, baik, wa na'luhu hasanan, bahkan sendalnya, alas kakinya, sepatunya baik. Mungkin pertanyaannya maksudnya adalah, ya Rasulullah, bisa jadi di antara orang-orang itu ada yang suka berpakaian bagus, bersepatu bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Sebab ancamannya sangat mengerikan tadi. Sebesar zarrah sekalipun di dalam hati itu akan menghalangi masuk surga. Lalu ini bagaimana orang yang bukan hanya di dalam hati, tapi muncul tampil dalam penampilannya, bajunya bagus, sendalnya bagus, bahkan bukan hanya bagus tapi cinta kepada yang bagus itu. Apakah ini tidak termasuk kesombongan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jamilun, maha indah, yuhibbul jamal, dan mencintai al-jamal, yang indah-indah. Al-kibru, yang dimaksud sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak, berpaling dari kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan sesama manusia. Hadirin ikhwatu iman, maka hadis ini menegaskan beberapa hal atau hikmah yang bisa kita ambil. Tentu kalau dikaitkan dengan isu yang tadi disebutkan di awal, sesungguhnya menjadi orang yang berpenampilan baik, menjadi orang yang good looking, itu adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditegaskan yuhibbul jamal, Allah cinta orang-orang yang berpenampilan baik. Allah cinta orang-orang yang good looking. Allah mencintai mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berpenampilan baik. Jadi hadirin ikhwatu iman, pernyataan tadi
dari Menteri Agama tersebut tentu itu sangat kurang tepat. Sebab mengukur radikalisme hanya dari penampilan, bahkan dikait-kaitkan dengan hafalan Quran, bahkan dikait-kaitkan dengan penampilan yang baik. Sebab hadirin ikhwatul iman, penampilan yang tidak baik, penampilan yang buruk, bad looking, itu tentu bertentangan dengan fitrah. Fitrah manusia itu Allah ciptakan mencintai, menyukai kebersihan, mencintai, menyukai keindahan. Tidak ada orang yang waras, tidak ada orang yang normal yang membenci keindahan. Semua pasti suka keindahan. Semua pasti suka hal-hal yang baik-baik. Laki-laki, perempuan, siapapun pasti mencintai, pasti menyukai keindahan. Tidak ada yang membenci keindahan. Kenapa? Sebab hadirin ikhwatul iman, innallah jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah mencintai keindahan. Allah ciptakan fitrah manusia itu mencintai dan menyukai keindahan. Sebab di dalam diri kita, di jasmani kita, Allah sudah tiupkan ruhum min ruhi, tiupan ruh dari dirinya. Jadi ada sebagian Allah, mungkin bisa dikatakan tiupan Allah yang ada di dalam diri kita. Maka yang meniupnya, yang menciptakannya maha indah, maka hadirin ikhwatul iman, bisa dipastikan ciptaan itu juga akan mencintai keindahan. Hadirin ikhwatul iman, jamaah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kesombongan sebesar apapun, sekecil apapun itu akan menghalangi kita dari surga. Maka jauhilah sifat sombong, jauhilah sifat takabbur. Di sini hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafadz kibrun dari kaburo yakburu, artinya besar. Jadi kibrun itu perasaan lebih besar. Takabbur kalau dalam ungkapan yang lain, tapi di sini Rasulullah menggunakan lafadz kibrun yang artinya besar. Sifat besar, merasa lebih besar. Merasa lebih besar. Jadi ini termasuk amalan hati. Sekali lagi, ini termasuk amalan hati. Walaupun nanti bisa jadi muncul melalui lisan, muncul melalui anggota badan, tapi penyakitnya ada di dalam hati. Makanya Rasulullah sebutkan misqalu dzarratin fi qalbihi, misqalu dzarratin, dalam hatinya. Sebab sumber segala kejahatan itu tentu berasal dari hati. Hati yang kotor, hati yang rusak, hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada kesombongan sedikit pun, maka itu akan menghalangi seseorang dari surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Maka hadirin ikhwatul iman, karena sombong itu adalah penyakit hati, dalam penjelasan Rasul selanjutnya, kita tidak bisa menilai seseorang sombong hanya dari penampilan fisiknya. Sebab sombong adalah penyakit hati. Maka kita tidak bisa menyebutkan kepada orang lain, kamu sombong, berdasarkan hanya kepada tampilan fisiknya. Yang mencintai keindahan, mencintai kebaikan, baik pakaiannya, sepatunya, penampilannya, itu semua tidak menjadi standar kesombongan. Sombong itu penyakit hati. Siapa yang tahu? Hanya dirinya, orang yang memiliki penyakit itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak, tidak pantas kita menyebut sombong kepada orang lain. Sebab sombong adalah penyakit hati. Walaupun tentu dalam situasi kondisi tertentu bisa jadi sombong itu nampak
dalam ucapan. Bisa jadi nampak dalam ucapan. Nampak dalam bentuk apa? Nampak dalam bentuk yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di lanjutan hadis tadi. Apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Ketika orang tersebut merendahkan manusia yang lain, maka bisa dipastikan sombong itu ada di dalam hatinya. Tetapi ketika hanya berupa penampilan yang baik, penampilan yang indah, maka itu tidak bisa disebut sombong. Sebab sombong adalah penyakit hati dan standarnya batarul haq ketika menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu manusia Allah ciptakan sama, manusia Allah ciptakan tidak berbeda. Dalam arti Allah memandang sama. Walaupun dalam tampilan fisiknya berbeda-beda, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek dan lain-lain, maka hakikatnya itu hanya perbedaan tampilan saja, dan Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatannya. Maka ketika seseorang berpenampilan seperti itu baik, bagus pakaiannya dan lain-lainnya, maka itu tidak menjadi standar kesombongan. Batarul haq, tetapi ketika menolak kebenaran, meyakini diri lebih besar, lebih mulia dari orang lain, nah itu baru masuk standar sombong. Apalagi standar yang kedua dilakukan, wa ghamtun nas, merendahkan manusia yang lain, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Hadirin ikhwatu iman, lalu hikmah selanjutnya dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu maha indah. Hadirin ikhwatu iman, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tingkatannya berbeda-beda. Ada yang baru pada level bayani, pemahaman saja. Sama seperti kita menyikapi atau kita memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan. Ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita dapat melihat Allah. Seolah-olah kita melihat kehadiran Allah secara langsung. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi walaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka hakikatnya Allah melihat kita. Hadirin ikhwatu iman, kita bisa merasakan kehadiran Allah. Ada tingkatannya. Ada orang yang baru tingkatannya di akal, di pemahaman. Ini disebutnya baru bayani, level bayani. Baru faham terhadap penjelasan Allah, penjelasan Rasulullah dalam Al-Quran, dalam hadis. Oh iya, tahu dalam akalnya bahwa Allah itu ada. Itu bayani. Sedangkan level yang lebih tinggi adalah irfani, ma'rifat kalau dalam bahasa para ahli tasawuf. Jadi merasakan kehadiran Allah itu benar-benar dirasakan oleh hatinya. Jadi hadirin ikhwatu iman, berbeda antara orang yang baru pada tingkatan pemahaman dengan orang yang benar-benar merasakan. Misalnya ketika kalau kita umpamakan misalnya hadis tersebut, ihsan tersebut dalam dunia pekerjaan misalnya. Hadirin ikhwatu iman, bukan dalam aspek ibadah, dalam pekerjaan. Misalnya kita bekerja lebih giat ketika dilihat oleh bos. Bos itu kita
kita rasakan kehadirannya dan kita bisa mengindranya, baik melihatnya, mendengarnya, ada di hadapan kita. Itu levelnya berbeda dengan orang yang hanya tahu bahwa bos ada. Kita tahu bos ada, tapi kita tidak melihat kehadirannya. Akan sangat berbeda dengan orang yang ma'rifat, merasakan kehadirannya dengan panca inderanya. Tentu hadirin ikhwatul iman, kalau diumpamakan atau dikembalikan kepada ihsan tadi, ma'rifat tersebut tidak berdasarkan panca indera, tapi kepekaan hati. Nah, kita mengenal Allah, sifat jamilnya itu apakah masih di tingkat bayani? Oh iya, tahu, faham, ngerti bahwa Allah itu indah. Atau kita sudah di level lebih tinggi, terharu, tergugah dengan keindahan-keindahan yang Allah tampilkan di alam dunia ini, sehingga kita bisa merasakan langsung dengan hati kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan. Innallah jamilun, sesungguhnya Allah itu maha indah. Indahnya itu baru pemahaman atau terasa dengan hati. Dalam penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, indahnya Allah itu ada 4 macam. Yang pertama, keindahan zatnya, yang mana ini hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat ketika kita masuk surga. Mudah-mudahan kita berharap seperti itu. Lalu Allah bukakan tabir, kita dapat melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala kita sendiri. Itu hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Mampu merasakan kehadiran Allah dengan pandangan mata secara langsung. Keindahan zatnya. Nah, hadirin ikhwatul iman, keindahan zat ini di dunia tidak akan bisa kita lihat, tidak akan kita bisa dengar, kita rasakan dengan panca indera. Hanya orang yang intuisi hatinya, yang kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hubungannya sudah sangat intens, hubungannya sudah sangat akrab, sehingga Allah itu terasa hadir dengan perasaan hati, bukan hanya difahami, oh Allah itu ada, iya, buktinya apa? Ini banyak ciptaannya dan indah-indah. Hanya difahami oleh akal. Level yang lebih tinggi sekali lagi, merasakan kehadiran Allah, merasakan keindahan zat Allah itu dengan hati. Ini yang disebut dengan makrifah. Hadirin ikhwatul iman, maka perlu kita melihat kepada diri sendiri, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah masih pada tingkatan pemahaman, akal saja, atau sudah dapat kita rasakan kehadiran Allah itu dengan hati kita. Hadirin ikhwatul iman, yang kedua, keindahan Allah itu ada pada asma'ihi, ada pada nama-namanya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Lalu yang ketiga, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada pada amal dan perbuatannya. Amal dan perbuatannya. Ya, kita melihat ciptaan Allah itu semua adalah maha indah, sangat-sangat indah, dan semuanya ajaib. Tidak ada yang tidak ajaib, tidak ada yang tidak indah. Semuanya indah.
Cuma kadang-kadang karena saking seringnya bertemu, saking seringnya melihat, sehingga keindahan itu semakin berkurang. Yang berkurang bukan indahnya, yang berkurang adalah kepekaan hati merasakan ketakjuban atas ciptaan Allah tersebut. Melihat matahari terbit, indah tidak Pak? Hari ini indah, besok indah. Matahari yang terbit kita lihat setiap hari dari rumah, sama ataukah tidak dengan matahari yang kita lihat ketika kita misalnya jalan-jalan ke laut, kemudian kita melihat sunrise? Lebih indah mana? Kadang-kadang kepekaan hati kita karena berkurang, saking seringnya bertemu, merasakan oh indahnya sunrise di pantai. Kenapa merasakan itu terasa lebih indah? Karena jarang ketemu. Padahal mataharinya sama, ciptaan Allahnya sama, cuma kepekaan hati kitanya yang berkurang, padahal keindahannya tetap sama. Jadi itu hadirin ikhwatul iman, yang pertama keindahan Allah itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada pada zatnya, yang ini hanya akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat di surga. Yang kedua pada namanya, yang ketiga pada sifatnya, dan yang keempat pada ama dan perbuatannya. Lalu hadirin ikhwatul iman, hikmah selanjutnya yang dapat kita simpulkan dari hadis yang tadi, yuhibbul jamal. Jadi kalau innallaha jamilun itu ke ma'rifah, pengenalan kita kepada Allah. Yuhibbul jamal ini tersirat apa yang harus kita lakukan. Yuhibbul jamal, Allah suka keindahan, Allah cinta keindahan. Maka apa yang harus kita lakukan adalah tampillah menjadi manusia yang indah, tampillah menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana atau indah dalam hal apa? Yang pertama tentu keindahan hatinya. Hati yang indah. Hati yang indah adalah hati yang ikhlas, hati yang tidak tercampur dengan dunia. Dalam Al-Quran diisyaratkan Allah tidak pernah menciptakan dalam diri manusia itu dua hati. Jadi ketika hatinya bertauhid, hatinya dihiasi dengan keimanan, maka bisa dipastikan dia indah. Tetapi ketika keimanan itu dicampuri oleh hama-hama yang merusak, maka itu sudah akan hilang indahnya. Apalagi kalau imannya tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walakinnallah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah memuji orang-orang yang beriman itu, innallah walakinnallah, tetapi sesungguhnya Allah habbaba ilaikumul iman, menjadikan kalian cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasnya di dalam hati kalian. Maka hadirin ikhwatul iman, hiasilah hati kita dengan keimanan. Indahkanlah hati kita dengan iman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, keindahan itu atau manisnya iman, dalam ungkapan Rasulullah, bukan indahnya iman, manisnya iman hanya bisa dirasakan oleh 3 golongan orang. Salasun, kata Rasulullah, man kunna fihi, ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada di dalam diri kalian, wajada halawatal iman, kalian akan merasakan manisnya iman. Jadi manisnya iman itu bisa diukur dengan 3 hal ini, dan hanya bisa diukur dengan 3 hal ini.
Yang pertama, an yakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Ketika Allah dan Rasul lebih dicintai dari walidihi wa waladihi, dari ibu bapaknya dan anak turunannya. Hadirin ikhwatu iman, sudahkah kita seperti itu? Bahkan dalam hadis yang lain, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Bukan hanya orang tua dan anak, tapi Allah lebih dicintai lebih dari itu, bahkan dari seluruh manusia, termasuk diri kita sendiri. Sebab yang dimaksud manusia yang lain itu yang paling dekat kan orang tua dan anak. Manusia yang lain siapa? Tidak lain diri kita, syahwat kita. Bisakah kita mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul lebih dari cinta kita kepada diri sendiri? Pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai sesudah diriku sendiri. Sekali lagi, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai sesudah diriku sendiri. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lah, gak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Harus aku lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Aku lebih dicintai, harus lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar segera meralat pernyataannya. Al-an, sekarang ya Rasulullah, anta ahabu ilayya min nafsi. Engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Pernyataan pertama seolah-olah sanjungan. Padahal hadirin ikhwatu iman, kita menjadikan Rasulullah nomor 2. Atau Umar menjadikan Rasulullah nomor 2 sesudah dirinya. Tidak ada yang lebih aku cintai dari diriku sendiri selain engkau. Kata Rasulullah, gak boleh. Aku harus lebih dicintai olehmu lebih dari apapun termasuk dirimu sendiri. Kalau kita sudah bisa seperti itu, mencintai Allah, mencintai Rasulullah lebih dari diri kita sendiri, maka kita pasti bisa akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang akan merasakan manisnya iman adalah an yuhibbal mar'a, ketika dia mencintai sesamanya, dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak cinta kecuali lillah, karena Allah. Kita cinta kepada pasangan kita karena apa? Kalau masih pada ukuran-ukuran dunia, limalihi, hartanya, wajamalihi, kecantikannya, wanasabihi, keturunannya, maka hadirin ikhwatu iman, itu tidak akan bisa mengantarkan kita untuk merasakan manisnya iman. Manisnya iman adalah ketika kita bisa mencintai sesama karena Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ciri orang yang beriman adalah an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai untuk orang lain apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dalam ungkapan yang lain disebutnya al-ithar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Mencintai diri sendiri, mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita suka dihormat, maka kita hormat orang lain. Kalau kita suka dikirim hadiah, maka orang lain pun sama suka dikirim hadiah. Maka kita mencintai orang lain seperti cinta kita kepada diri sendiri. Maka itu yang dimaksud dengan al-hubbu fillah,
cinta karena Allah. Orang yang beriman adalah orang yang mampu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, mencintai orang lain. La yuhibbuhu illa lillah. Tidak ada alasan lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta, tahta, jabatan atau kepentingan-kepentingan dunia yang lainnya. Manisnya iman yang ketiga akan bisa dirasakan apabila kita mampu membenci an yakroha, membenci kemaksiatan, an yakroha an yauda fil kufri kama yakrohu an yukzafa finnari, membenci kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi bukan membenci orang kafir, membenci kekafiran. Seperti dia membenci jika dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi melihat kemaksiatan itu geus teu kabita. Melihat pidosaeun anu nyampak geus teu kabita ku pidosaeun. Itu baru akan merasakan manisnya iman. Padahal sangat dekat, sangat akrab kemaksiatan itu, sangat dekat di sekeliling kita, tapi kita sudah tidak tertarik lagi. Itu baru akan bisa merasakan manisnya iman. Sebagai contoh misalnya satu jenis dosa yang kadang-kadang tidak kita rasakan, ghibah misalnya. Lagi ngumpul dengan teman-teman, lagi ngumpul dengan rekan-rekan, terus tanpa sengaja atau tanda kutip karena digoda setan, akhirnya menjadi majelis ghibah, majelis mengomongkan, membicarakan kejelekan orang lain. Bisa tidak kita menghindar? Membenci seperti kita benci kalau dilemparkan ke dalam neraka. Baru kalau hadirin waktu iman kita keluar dari majelis itu dengan satu alasan, iman, gak apa-apa diomongin, gak apa-apa dijauhin. Yang penting kita tidak terlibat dalam perbuatan maksiat. Baru manisnya iman itu akan terasa. Indahkan hati kita dengan iman dan indahkan hati kita dengan amalan-amalan hati yang indah-indah. Husnuzon, ikhlas, tawakal, dan amal-amal hati yang indah.